Bismillahirrahmanirrahim. Atau lapas setiap. Faslun fi bayani wujubit taqlidi liman laisa lahu ahliyatun liman laisa lahu ahliyatan ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini pasal tentang wajibnya taklid bagi orang yang tidak ahli dalam berijtihad. Jadi karena ini adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita harus memahami manhajul fikrihnya, pola pikir dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan suatu aliran yang mencari keselamatan dunia dan akhirat, tidak mencari pengaruh, bukan politis, dan berusaha mengembalikan ajaran Islam itu kepada apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW secara lahir dan batin, bukan hanya lahir saja. Kalau lahir saja itu mereka hanya berpedoman kepada teks yang ada di kitab, tetapi tidak pada pola pikir yang sebenarnya. Sehingga aliran Ahlussunnah wal Jamaah itu menuntut orang-orang yang mengikutinya agar memiliki pola pikir sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi di dalam beragama. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu tengah-tengah, tidak fanatik buta, tidak juga liberal atau bebas dalam cara berpikir, melainkan tetap memakai dalil-dalil yang ada, juga memakai pemikiran yang mendalam yang menjadi dasar dari dalil-dalil itu. Oleh karena itu, tidak semua orang itu diperbolehkan membuat hukum dengan berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Karena untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, seseorang harus memiliki pemahaman yang menyeluruh dan luas di dalam Al-Quran dan hadis. Dan tidak semua orang memiliki itu. Lokapdi bisa. Kenapa? Karena kadar keilmuan, kemudian kecerdasan, kemudian lama belajar, sanad ilmu tidak sama. Ada orang yang belajar sendiri, membaca sendiri, kemudian menakwilkan sendiri, menafsirkan sendiri. Itu lebih banyak sesatnya orang yang seperti itu. Kenapa? Karena pola pikir yang dia terima adalah dari benda mati, ialah kitab. Buku, kitab, dan semua referensi yang tidak berasal dari makhluk berakal itu benda mati. Benda mati. Padahal ilmu itu hidup sebenarnya. Sehingga ketika engkau mengambil ilmu dari benda mati dengan tanpa diperkuat oleh yang hidup, maka ilmumu mati. Ilmu hede mate. Saya kocak mate. Perkembangan ilmu kamu itu terhenti hanya di teks saja. Beda kalau kamu mengambil ilmu dari guru yang memiliki sanad keilmuan bersambung pada Nabi Muhammad. Ilmu yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi terus ke bawah, bukan hanya mengambil dari tekstual saja. Oleh karena itu, seseorang itu disarankan bertaklid ketika dia tidak bisa berijtihad. Apa sekocak taklid? Taklid itu adalah mengikuti
suatu hukum yang ditetapkan oleh seseorang dengan tidak mengetahui pengambilan dalilnya. Jadi umpamanya seperti kamu ngaji, kemudian guru kamu menerangkan hal-hal yang tidak ada dalam kitab. Umpamanya guru ngaji menerangkan tentang bab bersuci. Kemudian guru di dalam kitab itu membaca bahwasanya segala sesuatu yang keluar dari salah satunya dua jalan itu najis. Betul. Tapi ketika dalam menjelaskan, guru itu kemudian memberikan keterangan yang tidak ada di dalam kitab. Karena kitab yang dibaca misalnya Fathul Qorib, kemudian guru itu mengatakan bahwasanya menurut madhab Maliki, taenah binatang sekenengkakan tegingah itu suci, tidak najis. Berarti mencong aja mencong ter, lo najis. Loh, yang najis apa? Ya mencong koceng. Koceng ku kenengkakan tegingah, betul. Mencong menosah. Menosah mencong apa tae kan? Apa tae? Menembe. Amanco ataya jelatong. Itu semua hanya nama kan. Nah, guru itu mengambil dari madhab Maliki. Tidak ada di dalam kitab. Kamu ikut pendapat guru, tidak tahu pengambilan dalilnya di mana, kitab apa tidak tahu. Keng lenoro, cangtang huruf. Menurut madhab Maliki, saya kocak mencong tain atau kotorannya hewan yang bisa dimakan dagingnya tidak najis. Ya saya ikut pendapat guru. Itu taklid namanya. Apa? Taklid. Tapi kalau kamu tahu pengambilan dalilnya, itu idba namanya. Apa? Idba. Kayak enggak ya? Nah, pasal ini menjelaskan bahwasanya taklid itu wajib bagi orang yang tidak bisa berijtihad. Apa ijtihad? Ijtihad itu adalah mengambil pendapat sendiri. Ngambil dari Al-Quran dan hadis. Ngalak tibi. Tidak ikut pada salah satu madhab yang ada. Itu ijtihad. Atau memutuskan sesuatu yang belum pernah diputuskan. Dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Atau berpedoman kepada pendapat ulama-ulama sebelumnya. Tapi tidak pernah diputuskan. Misalnya tentang GoPay. GoPay. GoPay, OVO, uang elektronik sekarang itulah. Dana apa? Kalau Grab pakai OVO ya. Kalau Gojek pakai GoPay. Bagaimana hukumnya membayar sesuatu dengan GoPay atau Grab atau OVO? Itu ulama sebelumnya tidak pernah memutuskan karena di zaman beliau-beliau tidak ada. Ya, ngerti. Kemudian ada orang ditanya, kamu umpamanya ditanya, bagaimana hukumnya transaksi dengan GoPay atau OVO atau dan lain sebagainya. Karena tidak pernah diputuskan sebelumnya, kamu kemudian berijtihad. Apakah boleh atau tidak? Nah, berijtihad itu tidak semua orang boleh berijtihad. Jadi pak tokang becak ijtihad, tokang gojek ijtihad, riyana ijtihad. Rusak dunia. Karena apa? Karena hasil ijtihadnya belum tentu sama. Akibatnya perbedaan pendapat dalam ijtihadnya orang-orang awam itu bisa membuat transaksi yang harusnya terjadi bisa gagal. Pernah terjadi tuh di Aden, Pasar Baru. Saya membeli pisau Todi. Ki SMA-nya dulu senang ngoleksi senjata. Masan leteti harganya berapa? 50.000. Tak leba ajar bingko ekala. Bi orang lo bagi candi kata kilo kuah. Terus akadnya gimana Pak? Bingko jual ya. Jadi sampai ajak engki bingko beli. Itu karena dia hanya membaca di terjemahan mungkin. Dalam jual beli itu ada 5 rukun yang harus ada. Penjual, pembeli, harga,
kemudian barang yang diperjualbelikan sigat. Jadi sigat merupakan bagian dari jual beli. Tanpa sigat tidak boleh terjadi jual beli. Sehingga ketika jual beli harus ada, saya jual pisau ini kepada sampean. Ya, saya terima penjualan sampean dengan harga sekian. Harus begitu kata dia. Karena dia ngajinya cuman Fathul Qorib atau kitab-kitab kecil umpamanya. Saya yang ngaji lebih banyak mungkin kan tahu. Tadi tawar-menawar itu sudah sigat. Berapa? 50.000. Ya ini. Galak berenga. Itu menurut pendapat ulama yang lebih luas keterangannya itu sudah sigat. Lah usah saya jual ya saya beli. Dah usah. Coba mong pada mokong. Situngan kok sudah iya. Sedang kok lo usah Pak itu sudah terjadi. Atau marganya sigat. Borong jual beli. Itu hanya satu kejadian. Terus kalau di swalayan kayak Alfamart. Ya, kemudian harus barangnya banyak seket biji. Saya jual telur ini ya sekian. Saya jual ini ya sekian. Saya jual ini ya sekian. Kira-kira apa yang terjadi? Antri, bukan hanya antri, tapi gagalnya jual beli yang banyak. Disitulah butuh ijtihad dari orang-orang yang bisa berijtihad. Tidak boleh berijtihad sendiri. Makanya orang-orang aliran Wahabi itu yang mengatakan bahwasanya tidak usah bermadhab, langsung kembali pada Al-Quran, langsung kembali kepada hadis, itu ucapan orang-orang bodoh itu. Yang tidak memahami agama dari sudut pandang yang dalam. Coba tanya akidah orang Wahabi. Bagaimana penyelesaian solusinya swalayan itu? Pusing. Karena mereka apa? Tidak bisa baca kitab. Mereka cuma mengandalkan apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Padahal di zaman Nabi tidak pernah ada terjadi penjualan yang dibanderol. Pakai bandrol tolesan jok. Zaman Kanjeng Nabi kan ada itu. Apakah itu langsung akan dihukumi bid'ah? Bid'ah apa itu? Nanti. Makanya lucu itu orang-orang yang mengandalkan slogan kembali pada Al-Quran, kembali pada hadis. Iya kalau kamu bisa baca Quran, bisa baca hadis. Wong kadang mengartikan la raiba fi saja tidak bisa. Disuruh membedakan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan na'budu iyyaka dan nasta'in iyyaka tidak bisa. Ilmu balaghah itu. Pak langsung kembali pada Quran, kembali pada hadis. Satu hadis yang dijadikan tok pekatok ketok kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Semua yang barang baru itu bid'ah. Semua bid'ah itu tersesat dan semua yang tersesat itu neraka. Berarti kamu jual beli di swalayan Alfamart itu sesat kapi itu. Kenapa? Karena tidak pernah terjadi di zaman Nabi itu ada penjual beli pakai bandrol. Tapi coba apa yang dikatakan para ulama yang ahli berijtihad? Cukup bandrol itu katanya. Apa? Itu sigat bil kitabah. Sigat dengan tulisan itu. Artinya dengan adanya bandrol yang sudah ditetapkan itu sama saja dengan penjual mengatakan ini saya jual dengan harga 30.000. Ketika kamu ngambil, kamu serahkan ke kasir, itu sama saja dengan mengatakan saya setuju, saya beli barang kamu. Ngerti? Gitu. Akhirnya dibayar berapa? Sekian. Tes sudah. Tidak usah, saya jual telur ini harga sekian ya, saya jual ini harga tidak usah. Inilah bagaimana beragama dengan baik dan benar. Iya. Karena apa? Karena agama Islam itu adalah agama yang ringan, mudah. Ringan. Makanya kalau kamu bukan ahli ijtihad, taklid saja. Tidak apa-apa, tapi taklidnya harus kepada orang yang pantas ditakliti. Bener pak bodoh orang umpamana pengkir rembong ngecok umpamana, wah dia ngecok kok taklid ke dia baik. Taklid ke neraka aja nyaman aja. Taklid gak? Yang dinamakan taklid harus ikut pada pendapat orang yang dipercaya.
yang ahliyatun lil ijtihad. Karena itu kita kalau membahas basul masail musyawarah itu biasanya memakai dalil ibarat dari kitab yang mu'tabarah al-mutadawalatu bainana. Jangan semua kitab diambil, buka Maktabah Syamilah. Cret. Maktabah Syamilah itu sebenarnya punyanya orang Wahabi itu. Banyak di dalamnya kitab itu dirubah. Gitu. Makanya kalau bisa basul masail musyawarah jangan ngambil dari Maktabah Syamilah, cari kitab aslinya. Baca di Maktabah Syamilah boleh. Nanti setelah itu cari kitab aslinya, kemudian kitab aslinya dicetak ditunjukkan. Atau kalau ada kitabnya dibawa, kitabnya ditunjukkan. Begitu. Caranya seperti itu. Kalaupun sekarang pakai teknologi, ya cari PDF-nya. PDF bentuk kitabnya kan banyak. Ya. Kalau beli kitab berapa? Dulu saya beli kitab Majmu' 2 juta. Padahal haji itu hanya 4 juta. Berarti separuh hajian lah. Saya dapat hadiah ulang tahun 17 itu dapat kitab Raudhah. Gitu. Umi saya yang membelikan kitab Raudhah. Ulang tahun 18 dapat kitab Majmu'. 22 jilid itu. Nah, sampai sekarang ada. Jadi kalau ada ibarat Majmu' ini cari di kitab aslinya. Oh iya, ini betul. Karena apa? Beda cetakan, beda naskah. Apalagi kitab yang ditahrif atau dirubah oleh Wahabi karena tidak sesuai dengan pendapat Wahabi. Banyak di Maktabah Syamilah itu. Jadi tidak boleh kemudian basul masail langsung ala Maktabah Syamilah ini deng pahlai baca ini kitab sekian halaman sekian. Sana tengkong kuneng kayak tebal benih. Banyak. Nah, itu makanya kamu kalau bisa koleksi kitab, ya. Koleksi kitab baik bentuk digital, boleh. Kalau tidak punya uang, kalau punya uang di rumah kamu buat rak perpustakaan sendiri, koleksi semua kitab yang ada. Gitu. Almarhum Abah itu banyak kitabnya di sana. Kitab apa saja yang sampai kitabnya Syiah ada. Pong cuma buat referensi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kamu ingin tahu kitab yang Al-Mutadawalatu Bainana, cari di Ahkamul Fuqaha. Di Ahkamul Fuqaha halaman terakhir. Itu ada daftar kitab yang diakui oleh orang Nahdlatul Ulama. Nailul Autor itu tidak diakui. Artinya tidak banyak dipakai. Karena ulama modern dan madhabnya juga abu-abu katanya. Nailul Autor. Karena saya pernah bawa kitab Nailul Autor Basul Masail. Dibaca, setelah tahu kitab apa itu? Nailul Autor. Jawaban tidak bisa diterima. Langsung begitu kata ulama sepuh itu. Karena tidak termasuk kitab yang direkomendasikan oleh Aswaja, oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jangan kemudian semua kitab, pokok ada jaber kitab gundul, dianggap sebagai kitab yang bisa dipakai. Jangan. Tapi harus tahu daftarnya. Banyak sekarang kitab-kitab yang tidak diregistrasi, maksudnya tidak ada. Seperti contoh Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq itu tidak diakui. Coba lihat kitab Fiqhus Sunnah itu kan langsung ngambil dari Quran hadis tanpa penjelasan, tanpa alasan gitu. Itu tidak diakui. Diketawain malah sama ulama NU kalau pakai Fiqhus Sunnah. Tebal kitabnya Fiqhus Sunnah, tapi saya kontemporer dan penafsirannya seenak sendiri itu. Seenaknya sendiri. Dulu kita pernah dapat dari Hikmah itu bantuan sumbangan kitab. Bukan kitab. Terjemahan lah. Dapat Fiqhus Sunnah itu 2 set. Buang ya loyang kui. Gitu. Loyang kui tidak dimasukkan kerak. Entah sekarang ada di mana. Gitu. Terus dapat juga sumbangan kitab Injil. Nggak bisa kitab Injil disumbang ke pondok. Tapi dengan apa diterima? Itu disumbang oleh pendeta dari Bangkalan. Buat baca-baca Pak Yai. Oh iya, tidak apa-apa, jangan. Ada saya waktu itu. Tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Injil diletakkan. Yang Fiqhus Sunnah tidak diletakkan. Kenapa? Kan begitu pertanyaan saya. Injil ini memang beda agama. Itu bisa dijadikan perbandingan. Tapi Fiqhus Sunnah itu justru menyabot ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah.
Gitu, menyalahkan banyak pendapat ulama-ulama yang sudah terbukti dan bersambung sanad, kemudian dilemahkan dengan fikih sunnah yang memakai Al-Quran dan hadis hanya lafadznya saja, tidak dipakai secara asbabul wurud, asbabun nuzul, qawaidul fikih, mantek itu tidak dipakai, belaghah tidak dipakai. Itulah kenapa kamu sebagai seseorang yang belum mampu berijtihad, lebih bagus bagi kamu untuk taklid. Taklid saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kilo baca lah ada bertengah. Kita buki baca ya. Ya. Kalau dua kondo ke baru ke timur. Tapi itu namanya introduksi. Introduction, pengenalan. Pengenalan dari masalah taklid. Jadi kamu kesimpulan yang bisa diambil tadi, pertama definisi taklid, kedua itba, ketiga ijtihad. Kemudian juga kenapa harus bertaklid. Ya. Nah, dan juga kitab-kitab al-mutadawalatu bainana harus diperhatikan, sedapat mungkin ngambil dari kitab yang sudah diakui keberadaannya dan kebenarannya. Gitu, madhab salah satu yang 4. Jangan ngambil madhab di luar yang 4 seperti madhabnya Daud al-Dhahiri. Itu tidak diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan tidak bisa dipakai, tapi kebenarannya dipertanyakan. Juga seperti madhab Syiah yang bersumber dari madhabnya Sayyidina Ali. Apakah itu betul punya Sayyidina Ali semua? Belum tentu. Karena pernah terjadi kitab-kitab Sayyidina Ali itu hilang dari peredaran. Gitu. Banyak sekarang, apalagi madhabnya Wahabi yang tidak jelas itu. Artinya tidak jelas, mereka mengatakan tidak bermadhab. Kalau di madhab kenapa? Tapi di sisi lain mereka mengharuskan orang Islam ikut pada pendapatnya. Berarti memaksa orang Islam ikut madhabnya sendiri. Madhabnya sendiri apa? Madhab tidak bermadhab itu. Jadi tidak bermadhab itu bagian dari madhab. Madhabnya sendiri. Akibatnya antar Wahabi saja saling mengkafirkan. Wahabinya ini mengkafirkan Wahabinya ini, Wahabinya ini mengkafirkan Wahabinya. Gara-gara tidak bermadhab, sehingga dalam satu masalah sering berbeda pendapat. Masalah berbeda pendapat, langsung dalilnya kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin nuding. Maka pada Wahabi nuding hadiyu dolalatun finnar kuat. Karena tidak ikut pada madhabnya atau pandangannya sendiri. Di sana juga begitu. Kamu udah ikut pandangan saya, berarti kamu dolat benar. Nah, muncul perpecahan seperti itu. Untunglah orang Ahlussunnah wal Jamaah punya 4 madhab yang diakui. Ikut salah satunya wis sudah cukup. Ikut Syafi'i boleh, ikut Maliki, ikut Hanafi, Hambali, silahkan. Selama dalam koridor salah satu dari yang 4. Gitu. Malah kehilafan itu rahmah. Kalau kamu ngotot ikut Syafi'i pada waktu haji, kamu tidak akan pernah selesai tawaf di Baitullah. Kenapa? Betalet dong. Gitu. Orang laki bina nang Baitullah pada keleleng, kamu pakai baju ihram. Baju ihram seseparuh, tangannya ke tangan. Sholat, betor tebentor bi orang nang setting. Padahal kata madhab Syafi'i, mung tebentor bi orang bina sengaja betal. Betal oleh tawaf. Kau tahu keluar orang tebarame kapaten. Tapi ikut Maliki, wuduknya ikut Maliki, atau makin nyeting ke orang bina lo sengaja, lo betal. Nyaman. Itu rahmat dari perbedaan. Jangan kemudian semua yang berbeda kok anggap salah. Salah benar dalam masalah ibadah, Allah yang menentukan. Surga itu bener surga nekai necong. Paletos potos TV masuk neraka itu, syirik itu, bid'ah dah. Abang TV tahunnya keng jeto. Apal hadis ning ngetung je kul bukul lagi. Semoga kita tidak menjadi sempit pikiran seperti aliran Wahabi. Gitu. Wahabi itu kalau tambah pinter nanti kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Sajan pinter Wahabi, sajan tahu cabangnya salah lamba. Gitu, sajan tahu. Wahabi itu kalau tambah pinter begitu. Kalau sekarang segi itu Wahabi yang masih bodoh itu. Nanti setelah pinter lalu mikir benar ya pendapatnya orang NU itu. Benar ternyata.
Dulu tahlilan tuh. Bid'ah kabeh. Setiap Muhammadiyah sendiri mengatakan tahlilan itu bagus. Wong ayat Quran itu. Ayat Quran dibacakan. Gitu. Kayak kamu baca Yasin pagi ya. Itu kan di belakang harus diniatkan pahalanya diberikan kepada abah saya almarhum gitu. Itu orang Wahabi tidak mau seperti itu. Ya karena mereka bodoh. Tidak ingat bahwasanya Nabi Muhammad itu ditanya, ya Nabi, ibu saya mati, apakah saya boleh bersedekah atas nama ibu saya dan pahalanya sampai? Oh iya boleh, bermanfaat. Sedekah itu. Bagi kencere bagi orang semati oleh. Kan kebaikan. Baca Quran kebaikan. Pahalanya diberikan orang yang mati boleh. Sedekah boleh. Gitu. Malah ada hadis kalau ada bapaknya mati punya hutang puasa disuruh puasai oleh ahlinya. Itu kan. Gitu. Malah kalau haji boleh dihajikan. Mong bapang lemate boleh semua kok. Boleh mong pejeng, boleh mong tepak odi. Kalau masih hidup dah mong bagusang abekel tak nyaman. Yang boleh itu diberikan pahalanya bener wajib dia tak nyaman lah pejeng dukale dan kok tengah tak nyaman tak boleh karena itu wajib mahdoh itu namanya. Ya gitu saja meskipun tidak dibaca kitabnya tapi dasar-dasarnya sudah untuk menguatkan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha taqdilana min hajat wa tutahhirana wa tarfa'una biha wa tuballighuna bi sallallahu. Allahumma ya Allah ya ihdina ila siratal mustaqim fihi dinil Islam. Hurmatul Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad